Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erawati Hirwardani dari PAUD Bintari, Kota Tangerang, Banten. Saya akan menceritakan secara singkat proses kreatif atau proses pembuatan Big Book karya saya yang berjudul Coba Lagi Dido. Nah, hal pertama yang saya lakukan sebelum membuat buku cerita adalah menentukan tema, pesan apa yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak. Nah, di sini saya memutuskan untuk mengambil tema pendidikan karakter pantang menyerah. Lalu yang kedua adalah menentukan tokoh-tokohnya. Karena ini adalah buku cerita PAUD, maka tokohnya tidak terlalu banyak. Di sini hanya ada 3 tokoh, yaitu Dodo, Dido, dan ibunya. Lalu saya memilih untuk mengambil karakter atau tokohnya adalah binatang komodo karena saya sekalian ingin memperkenalkan kepada anak-anak bahwa Indonesia memiliki binatang langka, binatang yang dilindungi, bahkan ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Lalu langkah yang ketiga adalah membuat alur cerita atau plot. Nah, di sini saya biasa membuat tabel yang terdiri dari 3 kolom. Ada kolom halaman, kolom teks, lalu yang terakhir adalah kolom rencana ilustrasi. Seperti kita ketahui bahwa buku cerita PAUD biasanya komposisinya adalah 30% teks dan 70% ilustrasi. Artinya teks sangat terbatas di sini. Biasanya sekitar 2-3 kalimat per halaman dan selebihnya adalah ilustrasi. Artinya ilustrasi di sini sangat memegang peranan penting karena ilustrasi harus bisa mendukung cerita. Apa yang tidak bisa diceritakan atau disampaikan oleh teks akan diceritakan melalui gambarnya. Nah, kemudian langkah yang keempat, karena saya tidak bisa menggambar, maka saya mengontak ilustrator untuk menggambar ceritanya. Nah, tapi sekali lagi karena ilustrasi adalah bagian dari cerita, maka tetap kita sebagai penulis cerita itu yang harus membuat panduan ilustrasinya. Nah, kemudian langkah yang kelima adalah saya membawa ke percetakan. Tentu saja setelah di layout, kemudian dicetak sehingga menjadi bentuk seperti ini dengan format A3. Di sini ada cover, kemudian isinya ada 10 halaman cerita dan kemudian dilengkapi juga dengan ada di sini lembar fakta. Nah, lembar fakta ini fungsinya adalah sebagai pengetahuan tambahan bagi kita pendidik dan juga pengetahuan tambahan bagi anak-anak. Jadi ketika kita menceritakan cerita fiksi ini, kita tetap juga menyisipkan hal-hal fakta terkait isi cerita. Misalnya di sini disebutkan bahwa komodo itu habitatnya di mana, kemudian makanannya apa, kemudian Taman Nasional Komodo itu ada di mana, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada lembar aktivitas. Bagaimanapun dunia anak adalah dunia bermain. Jadi di sini anak-anak juga akan bermain memasangkan suku kata sesuai dengan bendanya atau sesuai dengan gambarnya. Nah, di sini saya mempunyai kantong. Di sini saya membuat kantong untuk meletakkan suku kata seperti ini yang nanti akan dipasangkan sesuai dengan gambarnya. Di sini ada berbagai suku kata yang membentuk kata Dodo, Dido, dan Ibu. Nanti anak-anak akan memasangkan di sini. Nah, menurut saya buku ini sangat lengkap karena selain bisa dibacakan nyaring atau read aloud di depan anak-anak, buku ini juga bisa sebagai media pembelajaran. Karena buku ini juga bisa menstimulasi semua aspek perkembangan anak usia dini, mulai dari aspek kognitif. Tadi anak-anak akan mengetahui binatang komodo itu habitatnya di mana, kemudian makanannya apa, dan sebagainya. Lalu aspek yang kedua adalah aspek bahasa. Ketika kita membacakan cerita kepada anak, otomatis anak akan bertambah kosakata atau perbendaharaan katanya. Kemudian apalagi tadi ada aktivitas memasangkan suku kata, itu juga merupakan salah satu pengembangan bahasa, terutama dengan cara belajar membaca bagi pembaca awal, yaitu dengan metode suku kata. Tadi anak-anak akan berusaha mengkorelasikan suku kata bermakna dengan gambarnya. Nah, kemudian aspek yang ketiga adalah aspek seni. Di sini buku, apalagi buku big book seperti ini akan bisa membangkitkan imajinasi bagi anak. Hal ini juga buku ini juga bisa membangkitkan kreativitas. Jadi anak-anak akan
berusaha mencoba membuat karyanya sendiri, misalnya membuat gambar seperti yang ada di Big Book ini. Kemudian aspek yang berikutnya adalah aspek moral. Tadi sudah disampaikan bahwa di sini adalah pendidikan karakternya adalah pantang menyerah. Jadi pendidikan atau aspek moralnya di sini disampaikan lewat tokohnya agar kita tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Lalu aspek yang berikutnya adalah aspek agama. Di sini kita bisa mengajak anak untuk bersyukur karena Allah menciptakan begitu banyak binatang yang luar biasa. Salah satunya adalah binatang komodo. Lalu aspek yang lain adalah aspek motorik. Nah, tadi ada permainan memasangkan suku kata, itu paling tidak melatih motorik halus anak. Dan yang terakhir, aspek yang tidak kalah pentingnya adalah aspek sosial emosional. Dengan membacakan cerita pada anak, ini akan memperkuat hubungan sosial antara hubungan emosional, maksud saya antara pendidik dengan anak maupun antara orang tua dengan anak. Dan apalagi kalau ada komunikasi dua arah, kalau kita bercerita secara interaktif, itu juga akan memperkuat ikatan atau bonding antara pendidik dengan anak atau orang tua dengan anak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.